Hai para pecinta cerita misteri, kembali lagi bersama saya Didika dalam acara Cermis Cerita Misteri Horror Story. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Suara Tangis di Malam Ramadan. Sebelum mendengarkan cerita ini, jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian. Dan ingat, makhluk halus ada di sekitar Anda. Nama saya Bayu Wibisono. Cerita ini terjadi saat bulan Ramadan tahun kemarin, tepatnya pada tahun 2015. Saya bekerja sebagai koki di salah satu hotel di daerah Banyuwangi. Hotel tempat saya bekerja memang cukup besar dan lumayan menyeramkan saat malam hari. Di hotel ini memang sering terjadi hal-hal aneh. Begitu kata beberapa karyawan hotel ini. Salah satunya saya sendiri. Saat itu sedang bulan Ramadan dan saya bekerja shift malam ditemani salah seorang anak PKL. Saat bekerja tidak terjadi hal aneh apapun. Malam itu pun kami bekerja seperti biasa, menyiapkan makan sahur dan sarapan untuk para tamu hotel. Waktu menunjukkan pukul 4.50. Semua pekerjaan telah selesai dikerjakan. Kami berdua berinisiatif untuk tidur sebentar karena memang mata sudah sangat mengantuk. Anak PKL mengajak untuk tidur di dapur yang berada di lantai 2 karena di sana ada ruangan khusus namanya chocolate room yang memiliki AC. Oh iya, hotel tempat saya bekerja memang memiliki 2 dapur. Dapur di lantai 1 dan lantai 2. Sesampainya di ruangan tersebut, kami pun berbaring di atas sebuah meja stainless steel yang cukup besar. Baru berbaring sejenak, saya terbangun karena ingin buang air kecil. Akhirnya saya meminta anak PKL untuk menemani ke toilet karena toilet untuk karyawan jauh di lantai ujung. Kami pun mencari toilet tamu yang berada di lantai 2. Saat hendak membuka pintu toilet, ternyata pintu toilet tersebut dikunci. Karena tidak tahan, akhirnya saya mencoba ke toilet wanita. Dan saat ingin membuka, ternyata pintunya terkunci juga. Tapi setelah itu samar-samar, loh, kok terdengar suara tangisan seorang wanita dari dalam toilet. Bagaimana mungkin toilet dalam keadaan terkunci? Tanpa pikir panjang, saya balik badan dan berusaha berjalan santai kembali ke arah dapur, diikuti anak PKL. Dan sepanjang lorong menuju dapur, suara tangisan itu tetap terdengar, bahkan makin jelas. Tetapi saya hanya terdiam berpikir positif. Mungkin karena ngantuk saya berhalusinasi. Tetapi pikiran positif itu hilang saat anak PKL berkata seperti ini.
Bang, denger gak bang? Ada yang nangis bang, cewek. Denger gak bang? Hah? Pikiranku buyar. Ternyata gak cuma saya yang mendengar tangisan tersebut. Berarti itu bukan halusinasi. Berusaha tetap diam. Tanpa menjawab pertanyaan tadi, saya mempercepat langkah kaki melewati dapur dan langsung ke lift. Sepanjang kami berdua jalan, suara tangisan itu mengikuti, bahkan makin kencang dan makin dekat. Seolah-olah dia yang menangis tersebut mengikuti kita di belakang. Saat sudah ketakutan, kami berdua masih harus menunggu lift turun dari lantai 5. Dan tangisan itu makin mendekat dan mendekat. Terdengar sudah sampai lorong ke samping lift yang sedang kami tunggu. Akhirnya pintu lift pun terbuka. Kami berdua berlari masuk lift dan cepat-cepat menutup pintu lift. Di dalam lift kami terdiam, berusaha tenangkan diri. Setelah itu saya baru berani menjawab pertanyaan tadi. Iya, saya dengar kok dek. Padahal saat itu sudah termasuk pagi, karena sudah akan memasuki azan subuh. Sampai saat ini penghuni di lantai 2 sudah banyak yang mengetahui. Seorang cewek berbaju putih, berambut panjang. Karyawan hotel ini biasa memanggilnya Mbak Cantik.